Masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Polda NTT menggelar bakti sosial atau Baksos Polri Presisi bersama mahasiswa dan aliansi BEM dan organisasi kepemudaan. Kegiatan ini berlangsung di Mapolda Nusa Tenggara Timur dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia secara daring. Dengan pusat kegiatan di Mabes Polri, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dahil Tahimonang Silitonga memimpin langsung kegiatan ini. Kapolda NTT menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya merupakan aksi sosial, tetapi juga bagian dari upaya mempererat hubungan antar Polri, masyarakat, dan mahasiswa dalam menyambut bulan penuh berkah ini, serta memperkuat tali persaudaraan. Sebab Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tapi juga untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Ahmad Doviri, memastikan Polri akan memperkuat pencegahan, penindakan, serta pemulihan para kaum rentan korban kekerasan dan eksploitasi. Saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan nyata di Indonesia. Dalam pelaksanaan kick-off kampanye bertajuk Rise and Speak, Wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Ahmad Doviri menegaskan Polri akan terus berkomitmen untuk melindungi korban kekerasan khususnya dari kaum rentan. Hingga saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan nyata. Karena itu Polri berperan penting dalam mengamankan serta menindak para pelaku kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak. Bagaimana kita ketahui, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang masih menjadi tantangan yang nyata di tengah masyarakat kita. Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan perlindungan masyarakat berkomitmen untuk terus memperkuat peran dalam pencegahan, penindakan, serta pemulihan bagi korban kekerasan dan eksploitasi. Hari ini kita tidak hanya sekedar munculkan kampanye, tetapi juga membangun sebuah gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kampanye Rise and Speak bertujuan untuk mendorong keberanian berbicara, melaporkan dan bertindak terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, khususnya di lingkungan keluarga, komunitas, serta sektor tenaga kerja. Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Republik Indonesia, Veronica Tan menyampaikan apresiasi terhadap Polri karena telah membentuk Direktorat PPA dan PPO. Direktorat tersebut sangat diperlukan mengingat para pelaku kekerasan terhadap kaum rentan semakin marak. Dan terima kasih banyak untuk usaha yang sudah membentuk tim khusus Direktorat TPPO dan TPPA dan TPPO ini. Karena ini berarti banget buat kita karena kita bisa khusus memberantas para pelaku kekerasan, terutama korbannya adalah perempuan dan anak. Sebagai catatan, Polri baru saja merilis kegiatan bertajuk Rise and Speak dengan tujuan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap kaum rentan meliputi perempuan dan anak. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Andi Putra, Polri TV. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembegalan yang menimpa seorang ibu rumah tangga di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi penangkapan tersebut, 5 pelaku berhasil diamankan dengan 4 diantaranya masih berusia di bawah umur. Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembegalan yang menimpa seorang ibu rumah tangga di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi penangkapan tersebut, 5 pelaku berhasil diamankan dengan 4 diantaranya masih berusia di bawah umur. Peristiwa pembegalan terjadi pada Senin 17 Februari 2025 sekitar pukul 5:06 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Al-Barkah, Ceketing Rawamulya, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga tengah mengendarai sepeda motor seorang diri ketika 5 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor memaksa sang korban untuk berhenti. Salah satu pelaku mengancam korban dengan senjata tajam, sementara yang lain merampas sepeda motor milik korban. Aksi tersebut terekam oleh kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisis rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap 5 pelaku dengan inisial JP, AI, MR,
MD, dan AM. Tersangka JP yang berusia 20 tahun berperan sebagai eksekutor dan membawa senjata tajam saat beraksi. Sementara itu, 4 pelaku lainnya masih berusia di bawah umur. Penangkapan ini merupakan hasil kerja cepat tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Mengingat 4 dari 5 pelaku masih berstatus anak di bawah umur, proses hukum akan dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini berarti penanganan kasus akan mempertimbangkan aspek rehabilitasi serta pembinaan bagi pelaku yang masih di bawah umur, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati ketika beraktivitas, terutama pada jam-jam rawan dan di lokasi yang sepi. Selain itu, masyarakat diharapkan segera melapor kejadian kriminal atau hal-hal mencurigakan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti. Kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.